Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada? Semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ngobrol seputar horor. Nih masih ada Mas Ayung seperti biasa yang akan menemani kita kurang lebihnya di 30 menit ke depan. Ya, monggo Mas Ayung. Baik. Terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya ya. Saya juga mau nyapa kawan-kawan seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali jumpa dengan kami berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Hari ini, sebelum ke cerita, saya mau nyampaikan terima kasih juga untuk teman-teman semua atas semua bentuk dukungannya. Semoga dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Hari ini ada sebuah cerita Bang Ogan. Langsung cerita aja ini ya. Cerita itu cerita zaman kuna, zaman dulu, zaman tahun sekitar 75-an. Jadi kisah ini ya diperoleh dari tetangga lah, orang tua begitu ya. Kalau misalnya kongko-kongko terus pas hari hujan kayak kemarin ngopi-ngopi medangan sama aki-aki sama nini-nini kadang-kadang itu banyak. Sambil cerita itu ya. Sambil cerita dan yang di bahasanya itu yang di lubang-lubang yang udah lama banget pada keluar. Apalagi udah kaitannya sama horor sama mistik itu orang tua paling hafal banget. Apalagi zaman dahulu ya bisa dibilang alamnya udah semuanya mendukung begitu ya, gelap gulita kayak gitu kan. Kalau misalnya muncul bayangan putih aja udah biasa gitu ya. Iya, udah hafal gitu. Udah biasa seperti itu. Jadi ini adalah kisah di dalam sebuah pernikahan. Jadi kalau ada ungkapan bukan zaman Siti Nurbaya ya. Karena pernikahan sekarang kan lebih cenderung, nggak semuanya sih, tapi kebanyakan orang-orang berhak memilih pasangannya masing-masing. Kalau misalnya dilihat orangnya baik, orang tua juga pengen buat kebahagiaannya anak kan. Akhirnya disetujui, kemudian berlangsunglah proses pernikahan tadi. Kalau dulu ya masih banyak yang perjodohan. Sekarang juga banyak, ya makanya yang perjodohan. Bahkan ada yang ekstrim lagi, di mana mungkin ilmu agama ya belum begitu kayak sekarang. Kadang-kadang ada saudara kembar sengaja dipisah. Yang satu misalnya laki perempuan itu ya saudara kembar, nanti yang satunya itu dibawa ke Cirebon atau ke Indramayu. Nanti gedenya itu ditemukan dinikahkan lagi. Itu kan sulit ya. Tapi banyak kasus yang seperti itu. Jadi incest ketemunya masih satu darah. Nanti katanya supaya artinya nggak kemana-mana, alasannya banyak lah kayak gitu. Dan di zaman dulu juga yang namanya perjodohan itu udah umum banget lah, umum banget. Nah ini mau dulu mau sekarang, yang namanya asmara, yang namanya cinta ya nggak bisa dipaksakan kan. Tentu orang-orang menemukan cinta di mana aja. Wong jodoh namanya udah senang kesansem, apalagi misalnya di sawah. Dulu kan gak kayak sekarang ya, tahun 75 lah setelah era-era selesai pergerakan itu ya. Masih di sini lagi membangun, benar-benar membangun, banyak pembangunan dan segala hal lah kayak gitu. Akhirnya euforianya kan masih, kita itu kata-kata kaki dulu itu masih, kita itu merasa banget di bawah bayang-bayang pengawasan pemerintah dan lain-lain begitu kan. Sementara ketersediaan sarana terus sangat terbatas. Orang sekolah itu masih jarang, apalagi di desa. Kayak di desa saya ada tetangga tahun segitu jangankan sampai perguruan tinggi, sampai SD aja lulus aja udah hebat gitu. Udah hebat. Iya, dulu pernah ada SR tahun segitu, udah SD mungkin ya. Kemudian tersebutlah seorang perempuan, sebut saja namanya Sriati. Dia itu adalah anak tunggal, Bang. Anak tunggal. Orang tuanya sebagai seorang tukang tebas padi, atau seorang
pembeli ini ya, namanya apa sih, pembeli padi gitu loh, yang dari petani-petani begitu. Atau dengan kata lain, keluarganya Sriati ini termasuk orang lumayan berada untuk di kampung itu. Dan pendidikan Sriati itu ya juga termasuk gadis yang sekolah, nggak kayak yang lain. Ini kemudian jatuh cinta sama tetangganya sendiri, meskipun agak jauh ya rumahnya ya. Kalau dulu kan rumah kebun lagi jauh kayak gitu, nggak kayak sekarang rapat-rapat. Jatuh cinta, tapi wong pacaran yang tempo dulu mungkin masih pakai baju yang ceking-ceking itu, yang kayak film-film Roma kayak gitu kali ya. Kemudian colong-colongan sering ketemulah mereka berdua. Terus diketahuan sama wong namanya orang punya. Kalau orang punya itu, bahasa orang tua itu bilang, rumput-rumput batu aja pada ngomong, wadul kabeh begitu loh. Ketemuan pasti ada yang ngomong. Ini ketemu sama si, sebut saja namanya Imam, yang suaminya itu. Yang pacarnya itu namanya Imam. Ada yang ngomong, walaupun gak ada upahnya, tetap aja ada yang nyampain ke orang tuanya Sriati. Akhirnya hubungan yang seperti itu sangat dilarang, dan segera karena anaknya itu udah ketahuan ada tadi ya, ketemu sama Imam, seseorang yang sangat enggak banget lah buat keluarganya Sriati, dari petani biasa, golongan rakyat lah kayak saya gitu. Nggak mungkin. Nih saya itu kalau zaman dulu nggak laku Pak, mungkin. Ya laku sih, tapi jangan yang berharap yang seperti itu gitu kan. Akhirnya itu praktis Sriati itu dikandangin, dikurungin terus, maksudnya di dalam rumah, nggak boleh keluar. Nanti takut-takut diam-diam ketemu sama Imam. Apalagi sampai melakukan hal-hal yang nggak diinginkan. Akhirnya dari keluarganya Sriati tersebut dicarilah jodoh seseorang yang dirasa pantas dan layak untuk putrinya tersebut. Ya sama, paling enggak itu ekonominya kalau nggak seimbang ya di atasnya keluarganya Sriati. Dalam masa-masa seperti itu, Imam itu tetap bandel waktu itu, sering ke rumahnya Sriati, walaupun dari belakang, dari samping jendela, dan berulang kali katanya ketahuan, kata ini yang cerita sama saya itu. Akhirnya Imam itu berulang kali diancam, dan ancaman itu bukan cuman ucapan Bang, tapi sesuatu yang berupa magic, berupa kayak ya kiriman goib begitulah. Kebetulan keluarganya Imam termasuk juga orang yang paham, ya ngerti tentang hal goib kayak gitu, pamannya atau uannya. Jadi sering dikirimin supaya Imam itu gila, supaya Imam itu lupa sama Sriati. 1, 2 kali, 3 kali itu nggak mempan katanya, tapi masih bisa ditadangin. Tapi kan speknya dinaikin terus. Akhirnya Imam taruhlah dia itu sampai cengar-cengir sendiri. Sampai cengar-cengir, dia itu sering nongkrong kayak di pintu air dekat sawah, di kebun-kebun, ngomong sendiri. Yang diucapin nggak ada yang lain. Sriati, Yati, saya pengennya sama Yati, saya suka sama Yati, saya cinta sama Yati. Kadang-kadang ibu-ibu pulang dari sawah dikiranya kayak Yati, ya bisa dibilang udah stres parah lah. Nah itu Imam yang seperti itu tidak menggoyahkan perasaannya Sriati. Jadi dia itu ya tetap cinta, tetap sayang, dan tahu ini bikinannya orang tuanya. Jadi tetap menggebu-gebu, dan berapa kali malah hilang dari rumah, bisa kalau istilah sekarang minggat lah ya, minggat dari rumah. Cuman ya belum sempat ketemu Imam. Lagian Imam itu ya sulit ditemukan, udah piang-piangan begitulah, udah kadang-kadang malah jauh dari kampung, nanti dijemput lagi sama keluarganya pulang begitu ya. Dan Sriati tahu kabar kalau Imam itu seperti tadi, dia semakin bukannya menjauh dari Imam, tapi semakin menjadi cintanya, sayangnya ini karena keluarga saya begitu kan. Akhirnya calon yang tadi diperuntukkan untuk Sriati itu datang, dan memang mereka itu lamaran lah seperti itu Bang, dan dalam waktu sangat dekat. Kata orang tua yang cerita sama saya itu gak ada jarak sebulan, akhirnya mereka itu menikah. Tapi dari jarak setengah bulan itu setelah lamaran, Sriati yang kami dengar katanya orang-orang tua yang ngobrol itu, Sriati itu sering pingsan kesurupan kayak gitu terus katanya. Itu
aku yakin Yung katanya gitu, aku sih ngerti orang nggak bakal yang ngerjain keluarganya imam kayak diserang balik, karena keluarganya imam tuh orang baik, dia cuma nadangin tapi nggak nyerang, saya yakin begitu. Tapi tuduhannya yang bikin Sriati pingsan-pingsanan kesurupan itu keluarganya imam, kayak didendam begitu loh Bang. Padahal orang demi Allah, padahal yang ceritakan ada salah satu saudaranya imam kan, nggak begitu, tapi kayak ada makhluk ataupun apa yang memanfaatkan situasi itu loh. Aja benar. Jadi selama hampir setengah bulanan lagi-lagi Sriati itu pingsan, kadang-kadang kesurupan, dan kesurupannya aneh-aneh yang nggak bisa diterima akal. Maksudnya gimana Wak? Nyai-nyai ya kan, umur 70 ya kan, yang ceritakan kayak gitu. Maksudnya saya manggilnya Wak, pernahnya Wak soalnya. Gak umum gimana Wang? Kesurupannya nggak ada yang umum, masa kesurupan umum? Loh iya kalau kesurupan ini kan kadang-kadang ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, paling rambutnya digini-gini. Kalau enggak dia itu ngerusak-rusakin barang-barang. Kalau itu enggak. Lah emang gimana? Sampai aja yang cerita itu yang suruh cerita yang lain yang sama-sama nyaksain kejadian itu. Akhirnya nyambung. Itu wah bapak ya aki-aki. Ya waktu itu saya nyaksiin sendiri, dan saya yang nggak setua ini, wong dulu banget ya, masih muda saya. Itu bocah lah, umai wong sugih, rumahnya orang punya, itu rapet nggak seperti biliknya kami. Rumah kami itu kan banyak kan dari keripik-keripik anyaman bambu itu loh Bang. Sama kalau misalnya ada kayu ya itu lumayan hebat tuh, selalu ada kayu-kayunya. Boro-boro plester. Di bawah itu lantainya masih tanah. Rumah-rumah kami kayak gitu. Kalau rumahnya dia kan rapat, tapi nggak tahu nyelosnya dari mana. Ini bocah dikurung, misalnya kesurupan begitu ya, lagi udah mulai cengar-cengir si Sriati itu. Tahu-tahu rantai niki si Ana, rantainya itu ada sampai di rantai kayak orang dipasung. Saya bilang iya, saking gawatnya. Berarti kesurupannya Sriati itu nggak kalah hebat sama stresnya si imam. Tapi nanti itu denger-denger ya, saya juga nggak ngelihat sendiri. Jadi tiba-tiba kayak orang ngilang begitu loh. Masih kegembok, si rantai itu masih kegembok, gedenya sepergelangan kaki, nggak kebuka gemboknya. Tahu-tahu dia itu di atasnya itu apa ya, bangunan apa kalau sekarang itu lah, yang sekarang jadi penggilingan padi, di atasnya katanya Bang. Kalau normal itu sih yang dikatakan itu nggak normal. Kalau misalnya dia sehat, iyalah, wong namanya pemudi ya, manjatnya gimana caranya? Wong saya waktu itu ya, bisa lanjut lagi, tadi ada mati lampu cuman sebentar banget. Lanjut lagi cerita ya Bang. Saya normalnya dulu aja, kata si aki-aki tersebut. Untuk pernah saya itu kan misalnya kalau giling padi di situ ya, pernah sempat bantuin yang punya gilingan betulin genting itu aja. Meskipun pakai tangga itu ringkih banget karena bangunannya udah ya lapuk, udah apa, itu dia bisa ningkring di atas, posisinya malam-malam, dan di atas itu kayak joget-joget di wuwungan genteng. Kalau normal itu harusnya pecah, loncat-loncat ya kalau pakaiannya pantas. Dulu kan banyak kan pakai jarit itu loh, pakai jaritan. Ya buat tontonan, kalau kami ya anak, katanya ngomongnya kalau kami ya ada sedihnya, ada senengnya. Senengnya ngelihat wong ayu sih katanya. Ayu pakaiannya begitu, nari-nari, kadang-kadang sambil teriak-teriak. Nanti yang orang tua kami kalau nggak istri-istri kami apa-apaan ditutupin begitu, suruh pulang kalau nonton seperti itu. Tapi di sisi lain keluarganya Sriati minta tolong supaya anaknya bisa diturunin. Nanti itu emang paranormalnya hebat katanya dari keluarganya Sriati. Kalau lagi kayak gitu, dia kayak ngambil lempung atau tanah itu ya, dikepel-kepel gitu kecil, dibacain apa, dilemparin tek. Nanti yang di bawah itu ngadangin begini, kalau enggak pakai jarit. Maksudnya gimana Wak? Yang genteng kan miring begini ya, kalau dilempar tek, dia itu kayak langsung jatuh, jadi kayak langsung lep gitu ya. Nanti gelundung itu kan guling begitu, langsung ditampanin orang banyak di bawah, sampean ikut nampan.
saya enggak, waktu itu saya enggak bolah, wong susah katanya seperti itu. Padahal ya mungkin iya sih Bang, enggak cerita sambil tes sambil apa yang enggak tahu. Mungkin kemungkinan gitu kan. Nah, itu saya ngelihat kejadian kayak gitu pernah di atasnya gilingan padi. Terus ada lagi pernah juga di Jobongan. Jobongnya apa? Jobong itu mungkin teman-teman banyak ada yang belum paham. Jobong itu kakus. Kakusnya helikopter, kakusnya orang kampung. Yang di pinggir kali itu. Yang di pinggir kali. Kadang-kadang di situ. Ya orangnya di kamar dikunci kok tiba-tiba nyelosnya dari mana? Wong manusia gede segitu. Kayak ada makhluk yang ikut ke dimensinya dia terus dipindah kayak gue loh. Kayak seperti itu. Kok bisa di situ? Makanya kata orang tua saya atas yakin itu tersebut ya, itu kan tempatnya kotor, mungkin senangnya di tempat-tempat kayak gitu kali ya, sering. Jadi waktu itu nulunginya susah banget. Kejadiannya sekitar jam 11 malamnya dulu itu sepinya kayak apa, Wong? Dulu itu jam habis maghrib aja udah sepi banget. Kalau nggak ada anak-anak pada mainan blodor, jelong-jelongan, rok-rokan, nah dulu itu main itu tuh udah sepi banget. Apalagi jam 11 malam posisinya di kali, dia itu di tadi helikopter ya, di jobong-jobongan yang bambunya cuma 2 di tengah, sambil kayak gitu nari-nari sambil ngomongnya imam sini jangan tinggalin saya, jangan tinggalin, kayak gitu. Dan sepakat keluarganya kalau ini pasti kerjaannya keluarganya imam, jadi kayak fitnah begitu, muter-muter kayak gitu. Ya kalau misalnya nulungin, saya yang pernah pakai helikopter itu buat buang air aja, jalannya karena reot itu harus hati-hati. Tapi kalau dia kayak enteng gitu loh, cek di situ. Kadang-kadang sampai di pinggir-pinggir itu kan ada bambu yang pojok-pojok itu bisa buat gantulan gitu, kayak monyet lah, maaf aja kayak monyet. Bisa enteng banget katanya seperti itu. Gila nih ya Pak, kalau situasi jam-jam dulu kayak gitu. Ya iya Mas, kita yang nonton kan pakainya obor, pakainya ya sebawa-bawanya, kadang-kadang lampu tempel, jangkauan lampunya kan paling berapa, apalagi yang namanya Sriati rambutnya kalau segini mending ya Tun ya, ngomong iya Mas rambutnya kayak dengkul apa luwih katanya, jadi kalau pas lagi kayak gitu jebrok ini bahan gimbal banget ya, kayak kuntilah kayak seperti itu. Tapi ya kayak gitu pakaiannya seadanya, kalau lagi kayak gitu pakaiannya itu ngaco itu ya. Senang Rika ya Pak, ya senang nggak senang katanya. Nanti ada lagi disusulin paranormal lagi, mbahnya keluarganya mereka nanti sembuh. Akhirnya keluarga itu kayak serang-serangan tapi nggak pernah berantem langsung. Tapi kejadiannya Sriati yang sering kesurupan kayak gitu itu nggak pernah tembus sampai kepada calon suami yang mau nikahin Sriati dari yang keluarga orang punya gitu. Akhirnya entah kenapa mendekati pernikahan itu semuanya itu lerup atau ya nggak terjadi apa-apa lah. Bahkan Sriati kayak orang normal biasa lah, dia itu ya sempat keluar ikut ke pasar, ke warung sama ibunya, itu sering jadi lihatan orang, karena sering tadi kesurupan yang ekstrim-ekstrim begitu. Akhirnya kan orang-orang jadi ini orang sehat, udah waras, wis ora kentir kan, ngomongnya seperti itu. Padahal bocah bener dikentir-kentirin. Saat itu imam udah jauh, imam udah stresnya udah jauh. Malah kadang berapa hari pulang, kadang-kadang enggak, kadang-kadang dijemput katanya di daerah pesisir katanya kayak gitu. Nah, gini Mas, cerita sing serem ini ketika waktu itu berlangsung proses pernikahan. Pernikahan orang dulu itu ya kan rame, apalagi orang punya, udah dodol dulu. Terus loh diesel genset gedenya itu kan udah bunyi ya. Terus persiapannya, tenda segala macam. Jadi banyak orang sinoman di belakang itu sampai bikin pawon atau bikin dapur-dapur dadakan untuk masak di samping rumah utama begitu kan. Termasuk saya waktu itu bantuin yang jadi tukang yang dodol walaupun sebisa-bisanya lah. Karena memang tamunya di sini bakalan banyak kayak gitu kan.
Nah kalau orang dulu itu jajaran itu banyak kan malam hari. Jadi habis maghrib nanti manten-manten itu pada jajaran. Iya, betul. Kalau di desa ya. Iya di desa ya gitu kan ya. Ada patroma, terus samping pajangannya itu iring-iringannya juga. Iya, malam hari, ada itu janur-janur yang banyak buah-buah yang ditatar begitu kan. Lalu rame banget waktu itu Mas, dan semuanya kayaknya berjalan lancar, dan kami warga-warga itu berharap kalau misalnya udah dinikahin udah jadi baik si imamnya nanti mungkin jadi sembuh, Sri Hatinya juga nggak kesurupan yang bikin onar yang aneh begitu ya. Tapi ternyata malam itu kejadian yang bisa dibilang paling serem dari yang sudah-sudah itu muncul lagi di saat hari pernikahan. Ceritanya begini, wong setelah itu ya jajaran itu kan ada prosesi macam-macam, berdulang-dulangan katanya. Setelah adep-adep itu keluar, nasi kuning, ada urapan segala macam, terus pentel-pentelan ayam dari dulu itu ada. Itu semua bahagia, dan saat itu pada nyaksiin kalau misalnya Sri Hati itu nampak dia tidak ingat imam sama sekali. Bahkan itu membuat kami itu para warga itu kecewa. Kecewanya kayak gitu loh. Kemarin sampai kesurupan, sampai ngamuk-ngamuk. Biasa aja. Iya, terus masalah imam, selalu keinget sama imam, nyariin imam. Giliran udah jajaran, suaminya ganteng kayak gitu, orang punya, terus pentel-pentelan ayam, bahagia, cengar-cengir kayak nggak ada perasaan bersalah. Jadi warga itu kayak kecewa gitu loh. Dasarnya wong wadon katanya seperti itu. Yang cerita gregetan sendiri Bang waktu itu. Katanya ya kami ikut senang, tapi ya alhamdulillah nggak mikirin, tapi ada kecewanya. Nah pada saat habis pentel-pentelan ayam tadi, Sri Hati itu saya sih nggak lihat, tapi banyak kan yang nonton ibu-ibu, anak-anak perempuan. Katanya Sri Hati itu kebelet pipis, minta dianterin sama ibunya itu ke belakang. Nah ya wis nganggo beskap kayak habis nganggo pakaian kebaya minting-minting kan angel, susah ini buang airnya kan susah. Apalagi meskipun orang punya, dapurnya tetap di belakang rumahnya. Jadi bukan nyatu sama rumah utama. Ada yang kamar mandi sendiri, nanti ada sumur yang gede itu kan. Itu dulu belum dibikin sumur sama sompangan itu nyatu sama rumah, jadi masih di belakang. Itu lagi rame-rame orang tuh, orang masih banyak banget lah waktu itu. Dan yang nonton kalau misalnya orang mantenan, gak manten sekarang, yang nonton itu banyak banget wis. Itu tahu-tahu ada suara teriakan, dan itu tuh teriakan ibunya. Dan pada saat orang itu buru ke belakang semua, tapi banyak yang ngalang-ngalangin karena kayak mereka itu ada yang siap kalau ini bakal ada kejadian tertentu kayak gitu kan. Tapi itu si aki-aki yang cerita sama saya, sebut saja Ki Badrun, saya termasuk yang nonton ke belakang itu ngelihat emaknya Sri Hati itu sekarang udah almarhum jauh kayak. Dia itu lagi mendelik, gawat, katanya dibawa. Dan di saat itu Sri Hati itu nggak ada, katanya dibawa. Yang bawa siapa? Nggak bisa diajak ngomong sama sekali. Jadi masih ketakutan, getar-getar, terus masih jarinya itu kayak mau disobekin sendiri saking ketakutannya. Ngomong yang jelas itu. Terus bapaknya Sri Hati, terus besannya juga kan ya. Itu dibawa mas siapa, mana Yatinya itu mana, Yati itu mana. Orang nuding ke arah ngalor. Terus ngalor itu kebun Bang. Jadi kasih minum diraupi. Dulu itu ada nenek-nenek yang tukang suuk ya. Serep lauk begini baru dia bisa napas. Ya sadat diminumin air baru dia bisa ngomong. Kalau tadi itu ke belakang, dia itu nungguin di luar. Tadi sempat masuk ikut buka jarit itu yang udah diripet-ripet macam-macam. Karena emang pengantin kan susah banget. Pas sudah berhasil, Mas semingkir, Mak jangan di sini, nanti kebasahan. Mak di luar, tungguin di luar. Tapi kan kelihatan segini, ada tutupannya. Nah itu tahu-tahu anak saya itu mau keluar, di belakangnya dia itu ada yang berdiri, sosok hitam banget katanya.
Jadi kalau tingginya aku pindo seibunya itu 2 kali lipat, tingginya 2 kali lipat, itu langsung dicawuk begini loh di bagian keteknya, dari belakang itu dinyang. Itu emaknya katanya dijorokin begini sama si makhluk yang hitam itu. Dia itu kejerembab ke belakang, itu ngelihat sekilas anaknya itu les ke sana. Itu nembus, katanya nembus apa namanya itu tadi bilik-bilik yang kamar mandi itu nembus bang, katanya sana set. Itu dia teriak-teriak, akhirnya kan gempar. Wes ora beres. Itu rame gempar banget karena yang nyari bukan 1-2 orang, tapi berpuluh-puluh orang yang memang lagi ada pesta pernikahan tersebut. Kalau anak-anak kayak bang saya yang di depan yang nggak ngerti ya, nggak ngerti, taunya masih rame. Paling mantannya kok balik-balik maning, mantannya kok nggak kesini-sini lagi. Kalau mantan prianya ikut, wah, yang enggak dia juga nggak tahu. Sampai saya ikut nyari. Jadi waktu itu yang nulungin justru tadi keluarganya imam yang orang pintar tadi. Keluarganya imam yang pintar lah, yang paham al-Qaib. Jadi tapi dia juga pintar. Maksudnya dalam arti dia nggak ngomong itu larinya ke sana itu enggak. Jadi agak ada di situ. Terus orang-orang yang ngomong, Din, menurut kamu itu kemana? Itu dipaksa ngomong kayak gitu. Saya nggak tahu, dibilang saya nggak tahu. Maksudnya nanti disangka dia ya pelakunya nyuruh barang gaib atau apa. Akhirnya dia tetap ngaku. Kalau menurut saya sih, feeling saya itu ngalor, ada pohon gede katanya begitu. Dia ada di situ. Oh, ini ruk-rukan ke sana. Itu ada yang bawa patroma, ada yang bawa golok segala macam ke sana. Malu kali semua digolok-golokin bang. Itu paling mendebarkan. Saya waktu itu ikut ke kebun sana, kebunnya itu lebat banget dulu kan ya. Ternyata di situ ada pohon asem gede banget dulu, sekarang udah ditebang. Normal orang yung katanya, normal apa enggak? Perempuan manten ada di pohon asem di tinggi sana. Keren banget, saya bilang, loken Pak. Loken masa Pak begitu kan? Enggak percaya saya. Jarang katanya kalau misalnya ada pohon asem mendeling, ngomongnya mendeling itu atau diameter itu secakapan begini terus pendek, pasti tinggi banget. Cabang-cabangnya kan memang dia tuh pohon kuat banget ya. Jadi kita muter-muter di area tersebut, area di kebun itu, karena mentok belakangnya itu kali. Mentok nggak ketemu sambil nyari. Yati, ada yang ngomong nok, balik nok, Yati kamu di mana? Pada teriak-teriak, saya termasuk takut juga waktu itu, kata si aki-aki tadi ya. Nah terus pas dicari-cari, muter-muter ke situ, mana kebun itu bekas banyak aliran air hujan itu loh, kan banyak yang lebat, terus lumpurnya banyak itu ya. Ya pada belepetan orang nyari tersebut, termasuk ya orang tuanya Sriati tadi, si juragan padi itu sampai emaknya juga ikut, ada beberapa perempuan termasuk emaknya. Ya Allah no, kamu itu di mana itu mandek. Nah di situ ya si Ustadz Udin itu tadi ya ditanyain lagi, nangan didin daning laka kok di mana kok nggak ada. Itu pas dia berdiri di bawah pohon asam, cuman nuding ke atas begitu toh. Itu pertama dicorongi, itu kan dulu itu ada yang baterai yang itu ya, yang panjang itu, yang panjang, senter yang baterainya banyak, aluminium apa ya bang ya, yang ngaturnya palanya gede gitu kan. Iya, biar bisa difokus, bisa disebar gitu katanya. Oh gue itu ya, atau orang Tegal ngomong itu ya pertama kali dilihat, wis langsung tanpa damlayu mau pada lari karena kita itu persis banget di bawah asem. Meskipun ya nggak ada yang di bawah persis, kalau nggak berapa meter dari pohon asem tersebut ya, tetap aja wong si Sriati itu ada di pang atau di ranting dahan itu nomor berapa di dekat yang di atas. Jadi kelihatannya tinggi banget. Senter begini ya dari bawah tuh
loh suasananya wis merkitik kabeh, jadi merinding semuanya. Nggak ada orang bercanda, adanya ibunya, suara tangisan ibunya itu senyap banget. Pas corot-corot ke atas, itu yang pertama kelihatan jaritnya, jarit mantan ada di sana. Kayak ngapa Len katanya, kayak apa seremnya, ada kayak gitu goib. Sampean pernah lihat Wak? Ya enggak, tapi katanya ada kayak gitu, ratu-ratuan di atas begitu ya. Tapi kan goib, wong urip Mas Ayung, wong urip orang, dia itu manten nembe, manten di atas itu, di atas pohon asem. Sama siapa? Dewekan sendirian, dan di posisinya itu bukan di dekat dahan yang batang yang gede itu, tapi ada berapa meter dari batang utama, dan nggak pegangan apapun, cuman kayak posisinya kayak semacam perempuan lagi nyantai begitu loh, bukan duduk, berdiri. Jadi kan pas lihat begitu ya, pertama mau pada lari karena takut putih-putih ya kan, hantu berarti. Kayak ini itu emaknya yang langsung ya Allah yati mudun yati. Terus ada yang ngomong jangan disuruh turun nanti loncat gimana kan. Itu akhirnya kejadian yang saat ketika kayak gitu itu benar-benar gather kita mau ngapain. Satu, pasti ada makhluk gaib yang nyulik, anak sing nyulik mesti katanya. Nah yang keduanya, ini urusan makhluk gaib ini sama siapa, terus kita itu nyusulin ke atasnya gimana caranya. Wong hari-hari pohon itu aja nggak ada yang manjat, ya tinggal jatuh pada asam-asam yang matang ya kita pungutin. Nah ibu-ibu buat masak, tapi nggak ada yang pernah naik ke pohon tersebut. Itu akhirnya apa kita itu konsentrasi, nggak ada yang lain, minta tolongnya ke Udin. Paranormalnya itu katanya lagi ada disewa ke daerah lain, paranormalnya ada job gitu. Ada job di luar lah. Akhirnya mau nggak mau Udin, tolong Ustaz Udin, primen caranya, gimana caranya. Di situ itu di bawah didoain, terus apa ya, di situ tahlilan ya Tem ya, ada yang namanya watem tahlilan. Iya kayaknya tahlilan, dia itu termasuk saksi mata sih. Tahlilan di bawah itu, di sananya nangis. Dan kan ada yang nyanterin terus, nanti kan kayak gitu kan nggak boleh dihajar terus, nanti cepet soalnya mati begitu kan. Itu aneh. Padahal tadi posisinya berdiri, ketika tep dimatiin, dia itu udah gemblok di pohon yang gede itu loh, udah duduk bang posisinya katanya, dan normal nangis gitu loh. Ma bisa aku nang kene, kenapa aku di sini? Takutan. Gue satu-satunya kejadian yang paling mencekam malam-malam, dibilang siang aja kalau kita itu manjat pohon mangga mau panen setinggi itu aja udah macem-macem ya, bawa macem-macem lah ya, talinya juga harus siap semuanya, asem di jam kayak gitu. Akhirnya yang punya tali itu yang dari serat apa sih itu ya, yang kuat banget itu orang seberang kali, dia itu spesialis yang tukang nebang pohon, dan yang berani manjat-manjat kayak gitu itu dia dipanggil jam tengah malam kayak gitu kan, kita cukup lama ya. Itu yang nyaksiin tambah lebih banyak lagi. Ada yang berarti dari tadi yang di bawah itu ada yang takut ngomong tambah banyak kan. Kebun itu pelan-pelan dipanjat sama tukang tebang tadi, diakalin, akhirnya diturunin ya kayak saiki lah, kayak sekarang mungkin dipanjat tebing atau apa, diiket-iket katanya, kayak keranjangnya mangga katanya, keranjang mangga kalau diturunin gue dikerek katanya. Tapi posisinya dia udah enggak, maksudnya normal, dia nangis dari atas sampai ke bawah itu nangis, disikap-sikap, dipeluk-peluk. Itu kayak semacam, biasanya kalau keluarganya mereka ketemu Ustaz Udin itu pasti marah banget. Itu kayak merasa ditolong lah, seperti itu, di saat genting kayak gitu ditolong. Nah urusan yang nyulik itu nggak ada sama sekali. Itulah yang jadi pertanyaan sampai sekarang, dan semuanya tertuju sama Ustaz Udin. Siapa Din sebenarnya itu siapa, dan ternyata penjelasannya itu kan malam itu selesai, tapi udah nggak jajaran lagi bangetannya, karena nggak memungkinkan kondisinya sehati, dan semua orang menunggu kabar selanjutnya. Ternyata nggak ada kabar apapun sampai mungkin mau semingguan lah. Saya ketemu sama
Kiai yang cerita sama saya, yang cerita sama saya itu ketemu saudaranya Sriati. Itu katanya yang nyulik itu bukan suruhannya Ustadz Udin atau misalnya tembak-tembakan perang-perangan, itu enggak. Karena memang anak itu dari dulu itu udah diincar sama sosok, mau dijadiin permaisurinya kayak gitu loh. Ini susah ya cerita kayak gitu ya. Jadi dia juga kayak cinta segitiga ketemunya Bang, tapi yang segitiganya itu makhluk. Modelnya begitu, dia itu yang mendayami sosok pohon tersebut, dan pohon itu emang gak jauh dari rumahnya si Sriati, dan anak kecil itu dulu sering main ke situ dan sering cerita mamanya katanya kalau tiap malam Jumat atau Selasa sering di kasurnya itu nemu rambut panjang, rambutnya apa gitu, itu rambutnya sosok itu. Ya mungkin teman-teman bisa paham lah sosok itu apa, yang rambutnya panjang, senang isinya bulu-bulu, senang perempuan itu biasanya apa kayak gitu. Jadi katanya yang nyulik gitu, tapi itu bukan atas dasar disuruh apa siapapun, tapi dia mau jadiin permaisurinya karena senang gitu ya, karena senang. Tapi kalau menurut cerita itu ya, diceritain sama tetangga-tetangga waktu itu, saya agak ya harus percaya sih, memang mereka nyaksiin sih ya. Cuman keren kalau sekarang saya sering dapat kasus atau cerita-cerita gitu ya, ada orang yang disenengin sosok tersebut, tapi biasanya sukmanya, jadi dalemannya aja yang dinikahin atau dibawa gitu. Kalau ini fisik-fisiknya Bang, makanya di zaman tahun itu perempuan nangkring di atas pohon sampai diakalin untuk ikat-ikat, keren banget saya bilang. Terus setelah itu ya mereka menikah, imamnya kendir tetap sembuh-sembuhnya setelah imam dinikahin juga. Oh, berarti menikahnya sama siapa? Sama yang dijodohin berarti tetap ya sama yang dijodohin. Tapi ya kayak gitu, keluarganya katanya banyak berantem, banyak berantakan. Kalau imam sembuh dari stresnya itu setelah nikah juga sama orang lain gitu. Itu aja sih ceritanya Bang. Oh, kadang kayak gitu sih ya. Itulah cerita dari temannya Mas Ayung ya, sangat keren kalau digambarkan ya Mas Ayung ya. Iya, emang dahulu lah. Oke, itu saja cerita dari untuk hari ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya, mungkin masih sama saya atau sama Mas Ilham Biru, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.